Nah, kenapa kita harus menahan diri adalah untuk menumbuhkan aku yang disebut dengan aku nominal atau fitriyah itu, ya. Dan inilah sebetulnya visi manusia itu diciptakan di muka bumi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang puasa Ramadan dan kenapa manusia kita ini diwajibkan untuk berpuasa. Tema ini secara umum sudah banyak sekali dibahas oleh para ustadz, oleh para ulama, dan juga para cerdik pandai, para cendekiawan muslim yang telah membahas tentang berbagai aspek tentang kehidupan berpuasa, ya, seperti ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu melakukannya. Ya, diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kalian itu bertakwa. Pertama-tama kalau kita melihat ayat ini, hal yang perlu kita pahami adalah ini adalah perintah tentang berpuasa itu diberlakukan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa bukan orang-orang yang Islam, ya? Kenapa? Wahai orang-orang yang Islam bukan seperti itu, tapi wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini pertama perlu kita pahami secara persis karena memang banyak sekali rahasia di dalam kehidupan dan dalam puasa itu luar biasa yang banyak dan tidak terungkap secara publik, ya. Apa sih sebetulnya beda antara orang yang Islam dan orang yang beriman? Kalau kita mengikuti definisi umum ya mungkin seperti itu, tapi saya ingin mengutip dari Al-Quran secara langsung, ya, satu dialog ketika ada orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Orang-orang Badui ini mengatakan, wahai Rasul, saya sudah beriman. Ya, itu kata orang-orang Badui yang mengatakan bahwa mereka sudah beriman. Lalu turunlah ayat itu sebagai jawaban dari Rasulullah terhadap mereka. Ya Rasul, katakan kepada mereka bahwa mereka itu belum beriman tetapi sudah Islam. Kenapa? Ditegaskan di dalam Al-Quran, karena sebetulnya iman belum masuk di dalam hati sanubari mereka. Ya, artinya apa? Syarat bahwa seseorang disebut sebagai orang mukmin adalah pertama-tama secara emosi dan secara intelektual memang dia bisa menyadari kehadiran ilahiyah itu di dalam hatinya. Karena itu memang itu bedanya, ya, bedanya dengan orang yang hanya muslim. Kalau orang muslim intinya adalah ketundukan, yakni apa? Dia tunduk atau siap untuk menjalankan perintah-perintah Allah itu. Tetapi belum tentu ketundukan seperti ini sudah memiliki kesadaran tentang makna dari iman itu sendiri. Ya, karena itu ada ketundukan sosiologis, ada ketundukan kultural, ya, yang semua itu hanya baru menggambarkan tentang kulitnya saja dari kehidupan keislaman itu sendiri. Tetapi intinya adalah justru yang sangat diseru ini, kenapa orang-orang yang beriman adalah karena memang syarat mutlak atau yang kita sebut sebagai conditio sine qua non supaya orang itu berpuasa, itu memang mensyaratkan orang itu sadar tentang apa sih hakikat dari puasa itu sendiri. Ya, ini penting saya kemukakan karena pada umumnya kalau kita ini hidup kemudian beberapa minggu atau beberapa hari menjelang puasa, yang menjadi isu sentral dari kehidupan sosial umat Islam adalah
wah kita mau berpuasa, kita harus siap-siap pakaiannya, kita siap-siap beli sirupnya, kita siap-siap beli untuk berbuka puasa di mana makanan enak untuk berbuka puasa. Ini tema-tema yang saat ini dominan di dalam kehidupan berpuasa itu. Bahkan ya kembali lagi tema-temanya itu yang tidak lebih dari masalah makanan, pakaian, ya, silaturahmi dan lain sebagainya. Bukan salah yang seperti itu. Bukan salah yang seperti itu, tetapi kalau itu menjadi sangat dominan dalam mempengaruhi kehidupan kita, ya ini sebetulnya tidak sesuai dengan target seperti yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Kenapa? Pemirsa yang berbahagia, ya, puasa itu pada dasarnya adalah mengendalikan struktur dan eksistensi diri kita. Nah, diri kita itu sendiri, ya, kalau kita lihat dalam filsafat yang sifatnya perennialis atau sifat al-hikmah al-islamiyahnya, itu sebetulnya eksistensinya itu dibagi pada 3 kategori. Yang pertama adalah aku secara fisik, belegernya kita ini adalah manusia, ya, dan perasaan kita tentang kemanusiaan yang fisik ini, ya misalnya, wah saya ini kurus, wah saya ini gemuk, wah saya kulit saya putih, saya hitam, itu adalah orang-orang yang kesadarannya masih pada tingkat fisik itu. Yang kedua, derajat yang lebih tinggi adalah aku secara fenomenal atau aku secara sosiologis yang mengatakan, oh saya kan seorang yang punya kedudukan di dalam lingkungan ini. Saya kan punya kekayaan yang cukup banyak. Loh, saya kan keturunan dari terah ini. Sehingga membentuk kesadaran dan perilaku berdasarkan kepada latar belakang sosiologis atau latar belakang ekonomi seseorang. Nah, puasa ini pada umumnya adalah mengerem itu semua. Ya, mengerem 2 eksistensi yang dimiliki oleh manusia dan biasanya dibicarakan dan menjadi inti dari pembicaraan umat manusia. Ya, seperti tadi saya kemukakan bahwa ketika kita berpikir tentang makanan dan lain sebagainya, sebetulnya eksistensi kita sangat buruk kalau tema-tema sehari-hari itu yang kita bicarakan hanyalah persoalan makanan. Ya makanan kan begitu-begitu saja, lewat dari kerongkongan sudah selesai semua. Ya kan? Bahkan dampaknya kalau kita tidak jaga dengan makanan itu bisa macam-macam. Begitu juga dengan aku yang sifatnya adalah sosiologis atau fenomenal itu. Ya, oh saya punya latar belakang ini, saya seorang akademisi. Ya, perasaan-perasaan yang dibangun ini biasanya ketika melihat satu masalah itu menjadi tidak jujur dan tidak clear. Inilah yang ditarget di dalam puasa, supaya kita itu menahan diri, ya, tidak selalu berbasis pada itu. Nah, kenapa kita harus menahan diri? Adalah untuk menumbuhkan aku yang disebut dengan aku nominal atau fitriyah itu, ya. Dan inilah sebetulnya visi manusia itu diciptakan di muka bumi itu. Ya, ini apa? Untuk mengembangkan fitrahnya. Ya, jadi kalau kita itu berpuasa pada dasarnya, dan itu dikatakan kalau kita sholat id gitu ya, kembali ke fitrah, ya ini intinya itu, proses 1 bulan itu adalah kita akan kembali ke fitrah itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menahan, ya, aku yang fisik, aku yang fenomenal, ya, dan membebaskan supaya orang berdasarkan pada fitrahnya itu. Ibaratnya ya seperti tanaman yang besar, jangan sampai ilalangnya yang berkembang lebih dulu, nanti tidak bisa mendapatkan sinar matahari itu. Tunas yang bagus ini, ya. Nah, aku yang fisik dan aku yang fenomenal itu seperti ilalang atau seperti tanaman pengganggu atau dalam bahasa pertaniannya disebut sebagai gulma, ya, seperti gulma, tanaman pengganggu. Nah, inilah yang harus ditahan, ya, dalam puasa itu, supaya apa? Supaya aku nominalnya, fitrahnya itu bisa berkembang jauh lebih
baik, karena ada kesempatan banyak untuk mendapatkan sinar matahari, ya, mendapatkan kesempatan banyak untuk mendapatkan sinar matahari. Dan ini kalau kita itu menyadari, maka betul-betul ya selesai puasa itu betul-betul kita akan kembali kepada fitrah itu, ya, kembali kepada fitrah. Artinya apa? Visi sebagai hidup manusia bahwa kita sebagai hambanya, sebagai khalifahnya, menjadi manusia yang independen, ya, dan memiliki pilihan yang bebas, itu betul-betul akan terjadi. Semoga puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.